Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan tak lupa kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Aurora Hidayah. Di sini saya akan membahas materi bab 8. Materi terakhir dari mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, dengan judul materinya yaitu evaluasi program pengajaran. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, pengertian dari program evaluasi program pengerjaan sendiri yaitu suatu evaluasi atau proses yang dirancang untuk menganalisis keberhasilan program. Menurut Ari Kunto 1999 halaman 290. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu tujuan pengajaran, lalu bahan ajar, metode dan media pembelajaran, serta sistem penilaian. Untuk pembahasannya kedua yaitu program input. Nah, input sendiri di sini adalah bahan mentah yang akan memasuki masa transisi di dunia sekolah. Maksud dari bahan mentah tersebut adalah peserta didik yang akan memasuki sekolah. Menurut Ari Kunto 1994. Dan yang C di sini program materi. Program materi sendiri yaitu di Indonesia adalah kurikulum. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Putra 2020, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa serangkaian aturan tentang tujuan, isi, dan materi belajar yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar demi terpenuhnya tujuan yang akan dicapai. Nah, menurut S. Nasution, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Dan menurut Nana Sujana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh pendidik di sekolah. Fungsi dari kurikulum tersendiri yaitu penyesuaian, integrasi, diferensial atau turun-temurun, lalu persiapan dan pemilihan serta diagnostik. Tujuan kurikulum tersebut mempersiapkan siswa menjadi individu yang kreatif, inovatif, setia, dan juga terlibat secara emosional di masa depan, dan pastinya juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan untuk konsep kurikulum tersendiri sebagai substansi dan juga sistem serta bidang studi. Ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran yaitu berpusat pada peserta didik, berorientasi pada tujuan pembelajaran, lalu fleksibel dan adaptif, dan juga mengintegrasikan nilai dan mengaktifkan peserta didik serta mendorong kemandirian peserta didiknya. Lalu di sini juga ada jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan secara yang berpusat pada guru dan juga berpusat pada peserta didik. Di sini juga ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan pemecahan masalah, dan pendekatan saintifik serta pendekatan inquiry.
Sini juga ada program sarana yang berupa tenaga pengajar, fisik, administrasi, dan juga waktu sebagai sarana akademik. Dan program yang terakhir yaitu program lingkungan. Nah, lingkungan merupakan kondisi dan alam dunia yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan, serta proses kehidupan dengan berbagai cara. Nah, menurut Daryono, lingkungan sekolah berperan penting demi pertumbuhan dan kecerdasan siswa, yang dikutip dari Martina Khadijah dan Syarnudi tahun 2019. Nah, kesimpulan dari materi bab ini adalah evaluasi program pengajaran adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu program pembelajaran guna memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan analisis berfokus pada input, proses, output, serta dampak program. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan adanya evaluasi yang baik, program pengajaran dapat terus disempurnakan agar lebih relevan, efisien, dan berdampak positif bagi peserta didik. Sekian sudah presentasi dari saya mengenai materi bab 8, yaitu bab terakhir dari mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.